Nah, mulai tidak valid itu nanti tidak akan masuk ke AdSense kita. Tapi masih yang dianggap valid itu nanti akan tetap masuk ke AdSense kita. Jadi misalnya kalian mendapatkan $200, ternyata pada saat 100 itu sudah mulai terjadi traffic yang tidak valid, yang 100 itu kemungkinan tidak cair, tidak masuk ke AdSense kita, sedangkan yang 100 akan masuk ke AdSense kita. Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk ya seputar dismonetisasi channel. Dismonetisasi yang disebabkan karena adanya traffic yang tidak valid. Nah, di video mungkin kalian bisa cari di video sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang dismonetisasi channel yang disebabkan karena reupload atau mengunggah konten orang lain, kemudian ada juga tentang konten berulang, tentunya kalian juga sudah paham. Meskipun kemarin sempat bertanya ya, apa sih bedanya reupload dengan konten berulang. Hal ini saya jelaskan lagi sedikit sebelum kita ke pembahasan yang berikutnya tentang traffic yang tidak valid. Jadi reupload itu adalah kita mengupload konten orang lain tanpa melakukan perubahan atau tanpa merubah dengan unsur pendidikan, atau mungkin kita tidak menggunakannya untuk satu kegiatan atau satu konten tertentu yang memang itu bermanfaat, sehingga kita harus mengambil konten orang lain kemudian kita edit terus kita beri edukasi. Nah, yang seperti itu masih dibolehkan. Tapi kalau kita reupload tanpa merubah sama sekali, ini pasti tidak boleh. Kemudian konten berulang. Nah, konten berulang adalah satu konten yang kita sebelumnya sudah mengupload di channel kita, kemudian tiba-tiba konten tersebut viral atau trending. Nah, terus kalian ceroboh, wah ini trending, kemudian kalian upload lagi. Nah, ini juga tidak boleh. Itu namanya konten berulang. Nah, kemudian berikutnya yang kemarin banyak bertanya, banyak masuk baik lewat komentar ataupun Jepri WA tentang channel yang mengalami dismonetisasi disebabkan karena traffic yang tidak valid. Nah, traffic yang tidak valid ini apa maksudnya dan bagaimana solusinya? Ini perlu teman-teman ketahui ya. Jadi di YouTube, di platformnya YouTube dalam menerima iklan, tentunya tujuan dari pengiklan adalah ingin mengiklankan barang ataupun apa ya selain barang atau apa saja lah yang mengiklankan di YouTube agar dijangkau oleh banyak orang. Nah, tujuannya seperti itu. Kemudian YouTube-nya sendiri untuk menjaga pengiklan ini agar tidak kecewa, tentunya YouTube juga harus menjaga dan harus memastikan benar-benar bahwa jangkauan iklan yang dipasang itu juga bisa sesuai dengan yang diinginkan pengiklan. Jadi kita tidak seenaknya yang penting view-nya banyak, yang penting iklannya sering ditonton terus tiba-tiba kita mendapatkan bayaran. Tidak seperti itu. Jadi YouTube sendiri juga sudah canggih. Dia juga sudah punya mungkin suatu aplikasi yang bisa mengetahui iklan ini dilihat di mana, trafiknya seperti apa, sehingga YouTube sendiri nanti apabila terjadi ya, jadi orang banyak melihat seperti itu ya, orang banyak melihat tapi ternyata kok tempatnya hanya di situ-situ saja, artinya trafik ini kok tidak sesuai, maka YouTube berhak dia mencabut monetisasi dari channel kita. Nah, dari situlah yang disebut dengan penyebab AdSense kita di-ban atau AdSense kita dicabut disebabkan karena trafik yang tidak valid. Jadi teman-teman hati-hati. Intinya untuk menjaga itu kita tetap berkarya seperti biasa, buat konten yang semenarik mungkin sehingga orang banyak menonton, orang punya keinginan menonton dan dijangkau oleh banyak orang, itu yang paling penting. Bukan view-nya saja yang kita akali, pokoknya view-nya banyak,
terus kita nanti mendapatkan advance yang banyak. Tidak seperti itu. Jadi YouTube sudah menjaga agar pengiklannya tidak kecewa. Kemudian langkah berikutnya seperti apa jika terjadi seperti ini, dismonetisasi yang disebabkan oleh trafik yang tidak valid. Nah, YouTube memberikan kesempatan kepada kalian untuk banding terhadap monetisasi yang dicabut disebabkan trafik ini. Tetapi ini juga cukup berat ya, berat dalam arti YouTube memberikan atau mencabut AdSense kita, dia juga punya dasar. Nah, kalian juga demikian, jangan sampai terus nanti begitu banding ini terkadang banyak yang ditolak. Teman-teman yang mengeluhkan kemarin bandingnya ditolak. Sehingga bingung langkah apalagi yang harus dilakukan. Nah, kalau ditolak ini saran saya, otomatis AdSense yang sudah di-ban itu tadi kita membuat lagi akun AdSense lain untuk dikaitkan dengan YouTube kita. Jadi dirubah emailnya, kemudian kita membuat AdSense lagi dan jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Dan berikutnya bagaimana tentang uang yang sudah kita dapatkan sebelum kita di-ban atau AdSense kita dicabut oleh YouTube. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Banyak teman-teman yang bertanya, sudah dapat banyak, apakah ini cair atau tidak? Nah, kalau yang dismonetisasi yang disebabkan karena re-upload atau terjadi konten berulang, ini AdSense yang kita dapatkan akan tetap cair dan masuk ke akun Google AdSense kita. Sedangkan untuk yang terjadi pelanggaran trafik, ini yang teman-teman perlu ketahui. Nah, sebelum nanti uang AdSense itu masuk ke akun AdSense kita, YouTube akan meneliti terlebih dahulu kapan terjadi trafik yang tidak valid. Jadi trafik itu dinyatakan tidak valid kapan. Nah, mulai tidak valid itu nanti tidak akan masuk ke AdSense kita. Tapi masih yang dianggap valid itu nanti akan tetap masuk ke AdSense kita. Jadi misalnya kalian mendapatkan $200, ternyata pada saat 100 itu sudah mulai terjadi trafik yang tidak valid, yang 100 itu kemungkinan tidak cair, tidak masuk ke AdSense kita, sedangkan yang 100 akan masuk ke AdSense kita. Jadi nanti akan oleh YouTube akan dikoreksi terlebih dahulu kapan terjadi pelanggaran ini, setelah itu baru nanti akan masuk ke Google AdSense kita. Saya kira sudah jelas teman-teman ya. Jadi nanti kalau kalian masih punya pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya coba menjawab sesuai dengan kemampuan. Dan tentunya juga teman-teman bisa mencari tahu di channel-channel yang lain juga banyak. Misalnya tentang YouTube pemula ataupun YouTube yang sudah senior seperti Dendisi dan lain-lain, itu juga banyak yang membahas tentang itu. Kalian bisa mencari informasi di sana. Dan dari aku informasinya hanya demikian, mudah-mudahan ini bisa membantu dan sedikit mungkin membuat kalian tidak panik jika terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Yang penting kalian tetap harus terus berkarya, membuat konten sebagus mungkin, semenarik mungkin agar dijangkau oleh banyak orang. Dengan banyaknya yang menjangkau, tentunya nanti proses kita untuk monetisasi kembali itu juga akan lebih mudah. Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah menonton channel ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Terima kasih.